Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman yamla'ani ma bainas sama'i wal ard wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila akhiril ayat. Yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Istiqomah beserta segenap pengurus yang berhadir. Selanjutnya yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu orang tua kami, dan selanjutnya adik-adik dan anak-anak kami. Yang sama kita hormati Ketua GMPI Sumatera Utara Ustadz Hendra, yang juga seukianya adalah putra daerah. Yang sama kita hormati juga Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Zuhri Rangkuti, yang baru saja menyampaikan tausiah dan informasi kepada kita semua, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada saya dimintakan untuk menyampaikan seperti sudah diprolog oleh Ustadz Hendra tadi, yaitu terkait dengan ilmu falak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu falak itu secara sederhana adalah ilmu yang mengkaji tentang benda-benda langit. Khususnya dalam hal ini adalah benda langit yang bernama bumi, bulan, dan matahari. Ternyata sejumlah ibadah umat Islam itu terkait dengan benda langit yang bernama diantaranya adalah bulan dan matahari. Karena itu secara garis besar ada beberapa peran atau fungsi ilmu falak di dalam Islam yang dengan fungsi ini menjadikan banyak ulama, banyak ilmuwan yang mengkaji dan mempelajarinya dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. Fungsi atau peran yang pertama diantaranya adalah bahwa ilmu falak itu berperan dalam menentukan waktu-waktu sholat setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita simak di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, waktu-waktu sholat itu ditentukan dengan gerak dan posisi harian matahari. Waktu zuhur itu ditentukan ketika tergelincir matahari. Waktu asar ketika bayang-bayang suatu benda telah sama panjang. Waktu maghrib ketika terbenam matahari. Waktu isya ketika hilangnya awan merah. Waktu subuh ketika munculnya apa yang disebut dengan fajar sodik. Sedangkan akhir waktu subuh ditandai dengan terbitnya atau munculnya matahari di arah timur, yang itu disebut dengan waktu syuruk. Lalu waktu sholat duha ditandai dengan munculnya atau berposisinya matahari kira-kira sepenggalak, yang dalam dunia ilmu falak itu kira-kira di posisi 8 derajat atau kira-kira antara 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit di arah timur. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ilmu falak berperan, berfungsi dalam menghitung, merumuskan, memformulakan waktu-waktu sholat itu sehingga bisa digunakan oleh umat Islam, khususnya para muazzin ketika hendak mengumandangkan azan di masjidnya masing-masing. Rasa-rasanya kita hari ini Bapak Ibu, terutama masjid-masjid, musola-musola di mana saja, setiap pertama sekali hendak mengumandangkan azan, pasti yang dilihat pertama adalah jadwal sholat di dinding, yang ternyata jadwal-jadwal itu adalah hasil perhitungan
hasil observasi atau pengamatan matahari oleh para ulama dan ilmuwan di zaman silam yang dirumuskan dalam bentuk angka-angka secara matematis, dan itulah jadwal-jadwal waktu sholat yang kita gunakan hari ini. Intinya ilmu falak berperan dalam menentukan waktu-waktu sholat sehingga setiap muslim bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, oleh karena sholat di dalam waktu adalah menjadi syarat untuk sahnya ibadah tersebut. Yang kedua, ilmu falak itu berperan dalam menentukan atau memersiskan arah kiblat kita. Nah, ini yang agak penting juga Bapak Ibu, karena menghadap kiblat ketika sholat itu adalah syarat untuk sahnya sholat setiap muslim. Ingat Bapak Ibu, menghadap kiblat ketika sholat adalah syarat untuk sah dan sekaligus berkualitasnya sholat kita. Persoalannya adalah apakah kita sudah yakin bahwa sholat kita selama ini sudah persis menghadap ke bangunan Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah tersebut? Pertanyaan yang lebih spesifik lagi, apakah yakin bapak-bapak terutama pengurus BKM masjid ini yakin bahwa masjid kita ini persis menghadap ke bangunan Ka'bah? Sebab Bapak Ibu semua, konsekuensinya, akibatnya, kalau kita menghadap ke bangunan Ka'bah atau menghadap ke kiblat ketika sholat, lari minimal 1 derajat, yang tadi sudah disampaikan Ustadz Hendra, 1 derajat saja lari, maka peralihannya dari bangunan Ka'bah itu mencapai sekitar 70 sampai 100 km. 70 km sampai 100 km lebih. Bukan 70 meter atau 100 meter, tapi 70 km. Yang kalau 100 km lebih berarti itu sudah keluar dari bangunan Ka'bah, keluar dari tanah haram, bahkan sudah hampir keluar dari negara Arab Saudi. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, boleh jadi karena arah kiblat kita ketika sholat terutama di rumah tidak persis menghadap ke bangunan Ka'bah, maka doa-doa yang kita panjatkan itu lama atau tidak terkabul-kabulkan. Macam manalah doa mau dikabulkan, kita berdoa kepada Allah tetapi tidak menghadap persis ke bangunan Ka'bah. Oleh karena itulah Bapak Ibu, adalah penting bagi kita untuk memersiskan, mengakurasikan, memastikan arah kiblat kita ketika sholat di mana saja dan kapan saja dan dalam kondisi bagaimanapun, terutama adalah di rumah-rumah kita masing-masing. Yang ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup di rumah kita masing-masing berpuluh-puluh tahun sampai beranak cucu, tapi kita tidak tahu apakah arah kiblat ketika kita sholat di rumah kita itu sudah persis menghadap ke bangunan Ka'bah ataukah belum. Jadi masing-masing kita di rumah-rumah kita adalah bertanggung jawab untuk menentukan, mempresisikan, memersiskan arah kiblat ketika sholat. Jadi kalau sholat di rumah itu nggak boleh main agak-agak Bu ya. Masjid Istiqomah arah kiblatnya ke sana, dibayang-bayangkan dari mau, kayaknya kemarin nih kurang, digeser sedikit. Biasanya menggeser pakai kaki itu, digeser sedikit. Tidak bisa begitu. Jadi menentukan arah kiblat itu harus dengan ilmu. Nah, beberapa ilmu yang bisa saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan momen alami atau peristiwa alam yang dinamakan dengan momen Rosdul Kiblat, yaitu suatu peristiwa ketika suatu saat matahari persis berada di bangunan Ka'bah, di atas bangunan Ka'bah. Jadi dalam peredarannya matahari itu bergerak ke titik balik utara dan ke titik balik selatan dalam 1 tahun 2 kali, diantaranya itu pada tanggal 28 Mei jam 16.18. Ini bisa diingat-ingat ya Bapak Ibu, setiap tanggal 28 Mei jam 16.18, berarti setelah sholat asar,
ketika itu matahari persis di atas bangunan Ka'bah, maka jatuhnya bayangan di sebuah benda tegak lurus seperti ini di tempat kita berada di seluruh Indonesia termasuk di Tanjung Balai, maka jatuhnya bayangan pada hari itu akan mengarah ke sana. Kalau ini kita tegakkan tiang, maka bayangannya mengarah ke sana, sedangkan arah kiblatnya adalah kebalikannya. Dan ini akurasinya 99%. Jadi ini bisa dijadikan panduan untuk menentukan atau mengakurasikan arah kiblat di rumah, di lapangan, atau di tempat mana saja yang biasa kita melaksanakan sholat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penting bagi kita untuk mengakurasikan arah kiblat kita, karena menghadap kiblat adalah syarat untuk sahnya sholat. Berikutnya yang ketiga, ilmu falak berperan dalam menentukan kapan dan di mana terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa langit yang langka yang disebut dengan gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dalam Islam atau dalam fikih Islam ada yang dikenal dengan sholat sunnah gerhana, yang tingkatan pahalanya kira-kira di bawah wajib tapi di atas sunnah yang biasa. Dalam fikih disebut dengan sunnah muakkadah, pahalanya sangat besar, tapi persoalannya adalah kapan terjadinya gerhana itu, di mana terjadinya, berapa lama durasi terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari itu, dan seterusnya. Dalam hal ini lagi-lagi ilmu falak berperan dalam menentukan, memastikan peristiwa tersebut, sehingga setiap muslim, setiap orang Islam bisa melaksanakan sholat sunnah yang sangat diutamakan tersebut. Lalu yang keempat Bapak Ibu, ilmu falak berperan dalam menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, dan bulan-bulan yang lainnya. Yang ini kaitannya adalah dengan persoalan hisab dan ru'yat. Hisab atau perhitungan astronomis, ru'yat yaitu melihat anak bulan dalam menentukan, menjatuhkan masuknya tanggal 1 dan seterusnya. Yang ini dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia, negara kita yang tercinta ini, menjadi pembahasan, menjadi polemik, dan selalu terjadi perbedaan. Maka penting bagi kita mengetahui apa penyebab terjadinya perbedaan tersebut, dan dalam batas-batas tertentu penting juga bagi kita untuk tahu bagaimana cara sebenarnya menghitung dan menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan seterusnya. Secara singkat dan secara garis besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 konsep yang berkembang di Indonesia, yang dalam kenyataannya 3 konsep ini atau 3 metode ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Yang pertama, konsep yang dikenal dengan metode ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal secara langsung. Yang kedua, metode hisab, persisnya adalah hisab hakiki wujudul hilal. Yang ketiga adalah hisab imkan ru'yat, perhitungan kemungkinan keterlihatan hilal. Yang pertama tadi, ru'yat, itu digunakan oleh NU, Nahdlatul Ulama, karena sesuai dengan perintah dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan seterusnya. Puasalah kamu karena melihat hilal, dan berhari rayalah juga karena melihat hilal, dan seterusnya. Maka dalam hal ini NU memahami apapun ceritanya, hilal harus ditengok, harus diteropong, harus dilihat. Kalau nampak hilalnya maka masuk tanggal 1, sedangkan kalau tidak nampak maka bilangan bulannya digenapkan menjadi 30 hari, tanggal 1 Ramadannya tunda 1 hari berikutnya. Ini model NU. Lalu model yang kedua adalah model yang digunakan atau konsep yang digunakan oleh Muhammadiyah, yang dikenal dengan hisab hakiki wujudul hilal, yaitu simpelnya adalah asalkan posisi hilal
itu sudah berada di atas ufuk, di atas horizon. Horizon itu atau ufuk, kalau kita melihat ke sebuah padang yang luas, perpisahan antara langit dan bumi, garisnya itu disebut dengan garis ufuk atau horizon. Maka ketika hilal berada di atas ufuk, berapapun ketinggiannya, apakah 1 derajat, apakah 2 derajat, atau bahkan 0, sekian derajat, asalkan tidak minus, maka menurut Muhammadiyah tanggal 1 sudah tiba. Kalau masih minus, maka pada saat itu bilangan bulannya digenapkan menjadi 30 hari, dan demikianlah seterusnya metode yang digunakan oleh Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, konsep yang digunakan oleh pemerintah yang dikenal dengan hisab imkan ru'yat, dengan batasan minimal setahun itu ada selisih 10 atau 11 hari, yang ketika sudah sampai 30 tahun lebih maka dia akan terkumpul menjadi 1 tahun. Itulah sebabnya usia Nabi ketika wafat itu usia berapa adik-adik? 63 ya, itu menurut penanggalan Hijriah ibu-ibu. Tapi kalau menurut penanggalan Masehi, usia Nabi wafat itu adalah di usia 61 tahun, bukan di 63 tahun. Sedangkan kalender yang biasa kita gunakan hari ini adalah kalender Masehi. Maka perbandingannya adalah kalau kita hendak membandingkan dengan tahun wafatnya Nabi adalah di usia 61 tahun, bukan di tahun 63 tahun. Nah, ini juga menjadi peringatan kepada Bapak Ibu yang usianya sudah 61 tahun. Ingat, itu adalah seusia ketika Nabi wafat. Maka tingkatkanlah amal ibadah kalau sudah di usia itu, kira-kira begitu. Ini barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaat, ada maslahat dan wawasan yang bisa kita ambil. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.